mari kita bersama-sama menggali bagaimana menghadapi tantangan hidup dengan kebijaksanaan stoikisme. Pertama, menemukan kekuatan yang tersembunyi dalam kesendirian. Saat menghadapi tantangan sendirian, seringkali kita merasa seolah dunia membebani kita. Namun, apa yang tampak sebagai kelemahan sebenarnya merupakan kesempatan untuk menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri kita. Dalam keramaian, kita seringkali tidak sepenuhnya menyadari potensi yang kita miliki. Kesendirian di sisi lain memaksa kita untuk mengeksplorasi dan memahami kekuatan diri kita lebih dalam. Kesendirian memberikan peluang untuk lebih mengenal diri sendiri. Ketika lingkungan sekitar tidak menyediakan dorongan atau dukungan, kita harus mengandalkan kekuatan dari dalam diri kita. Ini adalah waktu yang tepat untuk refleksi dan introspeksi. Setelah selesai dari refleksi dan introspeksi, mungkin Anda akan terkejut dengan seberapa banyak ketahanan dan kekuatan yang sebenarnya Anda miliki. Dalam kesendirian, kita belajar mengatasi ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpastian yang mungkin sebelumnya kita hindari. Bayangkan Anda seorang pejuang di medan perang, dan semua teman seperjuangan Anda telah pergi. Anda bisa merasa terasing dan tak berdaya, tetapi justru dalam momen ini, Anda menemukan cara untuk mengalahkan musuh dan keluar sebagai pemenang. Inilah kekuatan yang ditemukan dalam kesendirian, yaitu kemampuan untuk mengatasi tantangan dengan cara yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, seorang filsuf stoik terkenal, kita tidak bisa menghindari kemalangan, tetapi kita dapat memilih untuk menghadapi kemalangan dengan sikap yang benar. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak dapat menghindari kesulitan atau kesendirian, kita memiliki kekuatan untuk menentukan bagaimana kita menghadapinya. Dengan memilih untuk merespons tantangan dengan sikap positif dan penuh tekad, kita dapat menemukan kekuatan yang sebenarnya ada dalam diri kita. Proses ini menunjukkan bahwa kesendirian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari penemuan diri yang mendalam. Anda mungkin menemukan cara baru untuk mengatasi masalah, berpikir lebih kreatif, dan melampaui batas yang sebelumnya tampak mustahil. Jika Anda merasa terjebak dalam kesendirian, ingatlah bahwa ini adalah momen berharga untuk mengasah kekuatan Anda. Luangkan waktu untuk mengevaluasi diri, menilai pencapaian Anda, dan menetapkan tujuan baru. Kesendirian memberikan kesempatan untuk memahami siapa diri Anda sebenarnya, dan apa yang Anda inginkan dari hidup. Jadi, jika Anda menghadapi perjuangan sendirian, jangan menyerah. Ini adalah peluang emas untuk menemukan kekuatan dan ketahanan dalam diri Anda. Teruslah melangkah, teruslah berusaha, dan temukan kekuatan yang sebenarnya ada dalam diri Anda. Anda mungkin akan terkejut dengan apa yang bisa Anda capai ketika Anda benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk tumbuh dan berkembang. Kedua, menerima keterbatasan dan menghadapinya dengan berani. Ketika Anda menghadapi kesulitan, seringkali Anda merasa terbatasi oleh berbagai hal, mungkin waktu yang terbatas, keterampilan yang belum memadai, atau sumber daya yang tidak mencukupi. Namun, ini bukan alasan untuk menyerah. Sebaliknya, ini adalah kesempatan berharga untuk belajar dan berkembang. Bayangkan Anda sedang mendaki puncak gunung. Pada awal perjalanan, Anda mungkin merasa sangat melelahkan dan penuh tantangan. Anda mungkin merasa kekurangan kekuatan atau alat yang memadai. Namun, seiring dengan usaha Anda yang berkelanjutan, Anda mulai menemukan cara untuk menyesuaikan diri dengan keterbatasan tersebut. Anda belajar memanfaatkan setiap langkah dengan bijak dan menemukan strategi baru untuk melanjutkan pendakian. Setiap rintangan yang Anda hadapi mengajarkan pelajaran baru tentang diri Anda dan kemampuan Anda. Keterbatasan bukanlah penghalang, melainkan kesempatan untuk mengembangkan perspektif baru. Seperti yang disampaikan oleh Seneca, seorang filsuf stoik, kita tidak dapat mengubah arah angin, tetapi kita dapat menyesuaikan arah layar kapal kita untuk mencapai tujuan kita. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak selalu bisa mengendalikan kondisi eksternal, seperti keterbatasan yang ada, kita tetap memiliki kontrol dalam cara kita menanggapi dan menyesuaikan diri. Ini adalah inti ajaran stoikisme, fokus pada apa yang dapat kita kendalikan dan memanfaatkan keterbatasan sebagai motivasi untuk berkembang.
Ambil contoh seorang atlet yang harus menghadapi cedera. Cedera ini mungkin membatasi latihan dan performa mereka, tetapi banyak atlet menemukan cara untuk berlatih dengan metode baru atau memperbaiki aspek lain dari kemampuan mereka. Dengan menghadapi batasan ini secara positif, mereka tidak hanya pulih lebih cepat, tetapi seringkali menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Setiap kesulitan yang Anda hadapi adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan menerima keterbatasan dan menghadapinya dengan keberanian, Anda tidak hanya menyelesaikan masalah tersebut, tetapi juga membangun karakter dan keterampilan yang akan membantu Anda di masa depan. Jangan biarkan keterbatasan menghentikan Anda. Gunakan mereka sebagai pendorong untuk mencapai tujuan Anda. Jadi, kapanpun Anda merasa terhambat oleh keterbatasan, ingatlah bahwa ini adalah bagian dari perjalanan Anda. Teruslah melangkah maju, pelajari setiap pengalaman, dan lihat bagaimana Anda bisa mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Setiap langkah yang Anda ambil, sekecil apapun, adalah bagian dari kemajuan Anda. Ketiga, mengubah pandangan kita terhadap kesulitan. Saat kita menghadapi kesulitan dalam hidup, seringkali kita merasa tertekan dan putus asa. Namun, daripada melihatnya sebagai hambatan, cobalah untuk melihatnya sebagai kesempatan berharga. Kesulitan sebenarnya adalah alat yang dapat membantu kita berkembang dan menjadi lebih kuat. Bayangkan sejenak, setiap kali kita menghadapi masalah, kita seolah sedang berlatih dalam arena kehidupan. Setiap tantangan, mulai dari pekerjaan yang menumpuk hingga masalah pribadi yang rumit, merupakan peluang untuk melatih ketahanan mental kita. Dengan mengubah cara pandang ini, kita tidak hanya mengurangi rasa frustrasi, tetapi juga menjadikan kesulitan sebagai langkah menuju kemajuan pribadi. Misalnya, jika Anda menghadapi proyek besar di kantor dengan tenggat waktu yang ketat, anggaplah proyek ini sebagai kesempatan untuk mengasah keterampilan manajerial dan organisasi Anda. Apa yang bisa Anda pelajari dari proses ini? Bagaimana Anda bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas Anda? Dengan melihat tantangan ini sebagai peluang, Anda akan menemukan cara yang lebih baik untuk menghadapinya. Sebagaimana dikatakan oleh filsuf kuno Epictetus, bukan apa yang terjadi kepada kita yang menentukan hidup kita, tetapi bagaimana kita menanggapinya. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kita tidak selalu bisa mengontrol peristiwa dalam hidup, tetapi kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana meresponsnya. Dengan sikap positif dan pandangan bahwa kesulitan adalah peluang, kita dapat mengubah situasi yang tampaknya negatif menjadi pengalaman yang memperkaya. Ingatlah bahwa setiap orang menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Ini adalah bagian dari pengalaman manusia yang tidak bisa dihindari. Namun, bagaimana kita merespons kesulitan ini akan menentukan sejauh mana kita bisa tumbuh dari pengalaman tersebut. Apakah kita akan merasa terpuruk atau malah termotivasi untuk mencoba lebih keras? Dengan cara pandang yang baru ini, kesulitan bukan lagi musuh, tetapi sahabat yang membantu kita tumbuh. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan pengembangan diri kita. Semakin sering kita berlatih mengubah cara pandang terhadap kesulitan, semakin siap kita menghadapi tantangan berikutnya dengan sikap positif. Jadi, saat Anda menghadapi kesulitan berikutnya, ingatlah untuk melihatnya bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai kesempatan. Teruslah belajar, berkembang, dan jadikan setiap tantangan sebagai batu loncatan menuju versi terbaik dari diri Anda. Jangan pernah takut untuk berjuang sendiri. Keempat, membangun ketahanan mental. Ketahanan mental adalah kekuatan dalam diri yang memungkinkan kita untuk tetap kokoh saat menghadapi berbagai tantangan. Anggaplah ketahanan mental sebagai energi yang memungkinkan kita untuk pulih dan terus maju, meskipun menghadapi berbagai rintangan walaupun menghadapinya sendirian sekalipun. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa setiap kesulitan bisa menjadi kesempatan untuk berkembang. Daripada terfokus pada masalah itu sendiri, alihkan perhatian pada solusi atau cara untuk memperbaiki keadaan. Misalnya, jika Anda merasa tertekan karena pekerjaan yang menumpuk, daripada hanya merasakan kecemasan, buatlah daftar tugas dan prioritaskan yang paling mendesak. Ini akan membantu Anda merasa lebih terorganisir dan mengurangi tekanan. Bayangkan sebuah kapal yang berlayar di tengah badai. Jika kapten hanya memikirkan gelombang besar yang mengancam,
kapal akan mudah terguncang dan kehilangan arah. Namun, jika kapten tetap tenang dan fokus pada mengendalikan kemudi serta merencanakan jalur yang aman, kapal akan lebih mungkin melewati badai dengan selamat. Sama halnya dengan ketahanan mental, daripada terjebak dalam kekhawatiran yang tidak bisa kita kontrol, lebih baik fokus pada bagaimana kita mengarahkan pikiran dan tindakan untuk menghadapi situasi dengan bijaksana. Ketahanan mental juga mencakup kemampuan untuk menerima kenyataan. Kadang-kadang kita tidak dapat mengubah situasi tertentu, tetapi kita bisa mengubah cara kita merespons. Dengan menerima kenyataan tersebut dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita dapat mengurangi beban pikiran dan merasa lebih damai. Ini adalah keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh filsuf kuno Epictetus, bukanlah apa yang terjadi kepada kita, tetapi bagaimana kita meresponslah yang menentukan kehidupan kita. Kutipan ini mengajarkan bahwa kekuatan sebenarnya terletak pada cara kita merespons situasi, bukan pada situasi itu sendiri. Meskipun kita tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita, kita selalu memiliki kendali atas cara kita bereaksi. Untuk memperkuat ketahanan mental, latih diri Anda dengan cara yang sederhana namun efektif. Cobalah berbicara positif kepada diri sendiri. Ketika menghadapi situasi sulit, beri dorongan semangat seperti, "Saya mampu mengatasi ini," atau "Saya sudah melalui hal-hal yang lebih sulit sebelumnya." Ini dapat membantu Anda tetap termotivasi dan percaya diri. Jangan lupakan pentingnya keseimbangan hidup. Kadang-kadang ketahanan mental terganggu karena kurangnya waktu untuk diri sendiri. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda nikmati, seperti berkumpul dengan teman, berolahraga, atau hanya bersantai. Keseimbangan ini akan membantu Anda merasa lebih siap menghadapi tantangan yang datang. Untuk lebih memahami bagaimana membangun ketahanan mental, bayangkan jika Anda bisa menghadapi setiap masalah dengan ketenangan dan rasa percaya diri. Apa yang akan Anda lakukan jika setiap rintangan tidak lagi terasa menakutkan? Bagaimana jika Anda bisa melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh? Ingatlah, ketahanan mental bukanlah sesuatu yang diperoleh secara instan, tetapi melalui latihan dan kesabaran, Anda bisa mencapainya dan merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah berusaha dan saksikan bagaimana perubahan kecil dapat memberikan dampak besar pada kesejahteraan mental Anda. Kelima, memahami ketidakpastian. Ketika kita berjuang sendirian, seringkali rasa takut atau cemas muncul akibat ketidakpastian yang mengelilingi kita. Bayangkan sebuah perjalanan panjang di malam hari, di mana hanya sedikit cahaya yang menerangi jalan di depan. Ketidakpastian adalah bagian dari perjalanan ini. Seperti kita harus terus melangkah meskipun hanya bisa melihat beberapa langkah ke depan, kita juga perlu menghadapi ketidakpastian hidup dengan cara yang sama. Ketakutan terhadap ketidakpastian seringkali timbul dari keinginan untuk mengontrol segala sesuatu di sekitar kita. Kita ingin mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, bagaimana hasil dari setiap keputusan yang kita ambil, dan bagaimana segala sesuatu akan berjalan. Namun, kenyataannya adalah kita tidak bisa mengontrol segalanya. Banyak faktor di luar kendali kita yang memengaruhi hasil akhir dari usaha kita. Saat kita menyadari bahwa kita tidak bisa mengontrol semua hal, kita mulai memahami bahwa yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita merespons situasi tersebut. Ini adalah inti dari filosofi Stoik. Daripada terjebak dalam kekhawatiran tentang hal-hal di luar jangkauan kita bisa memilih sikap kita dalam menghadapi ketidakpastian. Ketidakpastian bukanlah musuh kita, melainkan bagian dari perjalanan hidup. Dengan memahami dan menerima ketidakpastian, kita bisa fokus pada apa yang benar-benar bisa kita kendalikan. Cara kita menghadapi tantangan dan sikap kita terhadap kehidupan. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Stoik, Epictetus, bukanlah peristiwa yang mengganggu kita, melainkan pandangan kita terhadap peristiwa tersebut. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa ketidakpastian bukanlah ancaman, melainkan bagaimana kita menanggapinya, yang menentukan bagaimana kita merasakannya dan menghadapinya. Bayangkan diri Anda melangkah dengan penuh keyakinan, meskipun jalan di depan tidak selalu jelas. Anda memiliki kemampuan untuk menghadapi setiap langkah dengan ketenangan dan keberanian.
Teruslah melangkah dan biarkan setiap langkah Anda mencerminkan kekuatan dan keteguhan hati yang sebenarnya. Dengan memahami dan menerima ketidakpastian, Anda tidak hanya dapat mengatasi tantangan hidup dengan lebih baik, tetapi juga membuka jalan menuju ketenangan dan kepuasan yang lebih dalam. Hadapi ketidakpastian dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Berjuang sendirian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Dengan menerapkan prinsip stoikisme, Anda dapat menemukan kekuatan dalam diri sendiri, menerima ketidakpastian, dan menghadapi kesulitan dengan berani. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar.